Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Winarni dengan NIM 22030550257 kelas D Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling gizi. Alur PAGT ada 6. Yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling dengan cara membangun hubungan positif dengan klien. Pada langkah ini, konselor harus menunjukkan diri sebagai seseorang yang berkompeten di bidang gizi dan dapat membantu klien untuk mengatasi permasalahannya. Konselor menunjukkan diri dan meyakinkan diri klien bahwa konselor sebagai orang yang dapat dipercaya dan membantu klien untuk mengatasi masalahnya. Yang kedua, menggali permasalahan atau asesmen. Asesmen gizi dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu anamnesis riwayat gizi. Anamnesis riwayat gizi adalah data meliputi asupan makanan, termasuk komposisi, pola makan, diet saat ini, dan data lain yang terkait. Selain itu, diperlukan data kepedulian pasien terhadap gizi dan kesehatan, aktivitas fisik dan olahraga, serta ketersediaan makanan di lingkungan klien. Yang kedua ada data biokimia, tes medis, dan prosedur, termasuk data laboratorium. Biokimia data meliputi hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang berkaitan dengan status gizi, status metabolik, dan gambaran fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah gizi. Yang ketiga, ada pengukuran antropometri. Yang keempat, pemeriksaan fisik klinis. Dan yang kelima, ada riwayat personal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menegakkan diagnosa gizi. Diagnosa gizi dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu yang pertama ada domain asupan. Domain asupan adalah masalah aktual yang berhubungan dengan asupan energi, zat gizi, cairan, substansi bioaktif dari makanan baik yang melalui oral maupun parenteral dan enteral. Yang kedua, domain klinis. Dan yang ketiga, domain perilaku atau lingkungan adalah masalah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, kepercayaan, lingkungan fisik, dan akses serta keamanan makanan. Yang keempat ada intervensi gizi. Intervensi gizi terdapat 2 komponen intervensi yaitu perencanaan dan implementasi. A. Perencanaan intervensi. Intervensi gizi dibuat untuk merujuk pada diagnosis gizi yang ditegakkan. Tetapkan tujuan dan prioritas intervensi berdasarkan masalah gizinya. Rancang strategi intervensi berdasarkan penyebab masalahnya, atau bila penyebab tidak dapat diintervensi, maka strategi intervensi ditujukan untuk mengurangi gejala-gejala atau tanda-tanda. B. Implementasi intervensi. Implementasi adalah bagian kegiatan intervensi gizi di mana dietisen melaksanakan dan mengomunikasikan rencana asuhan kepada pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terkait. Suatu intervensi gizi harus menggambarkan dengan jelas apa, di mana, dan kapan atau bagaimana intervensi itu dilakukan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi gizi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui respon pasien atau klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, mengukur hasil. Kegiatan ini adalah mengukur perkembangan atau perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap intervensi gizi. Selanjutnya, evaluasi hasil dan pencatatan pelaporan. Pencatatan pelaporan ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan dan komunikasi. Selanjutnya yang keenam yaitu mengakhiri konseling atau terminasi. Terminasi adalah salah satu tahap dalam konseling di mana konselor harus mengakhiri konseling. Keputusan ini dapat dilakukan sepihak atau bersama. Terminasi adalah tanda bahwa sesuatu telah selesai dilakukan.
Adapun tahapan-tahapan pada terminasi adalah untuk memulai pengalaman baru. Pengalaman terdahulu harus diselesaikan dan dipecahkan, mempertahankan perubahan yang telah dicapai, dan mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah yang telah didapat dari konseling, serta bertindak sebagai pengingat bahwa klien adalah orang dewasa.